kita telah melakukan eksperimen secara virtual melalui simulasi PET. Ibu mau tanya, apa sih yang dapat kalian pelajari melalui eksperimen tersebut? Iya benar, kita bisa mempelajari tentang rangkaian listrik terbuka, rangkaian listrik tertutup, rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel. Kemudian kita juga dapat mempelajari bagaimana cara menghitung nilai kuat arus sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff. Kita juga dapat mempelajari cara menghitung hambatan sesuai dengan hukum Kirchhoff. Nah, tadi juga sudah ada beberapa kelompok yang mempresentasikan hasil dari pengamatan tersebut. Sekarang untuk semuanya dimohon mengumpulkan LKS-nya ke depan ya. Terima kasih. Baik, Ibu akan evaluasi sedikit dari hasil pemaparan dan diskusi kita hari ini. Sudah sangat bagus dan memuaskan ya. Baiklah, Ibu akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, bahwa dapat diketahui dari eksperimen yang telah kalian lakukan bahwa televisi, lampu, kipas angin itu dapat menyala apabila ada aliran listrik ya. Nah, aliran listrik itu dapat mengalir, arus listrik dapat mengalir apabila rangkaiannya dalam keadaan tertutup. Jadi kalau rangkaiannya terbuka tidak akan mengaliri listrik, jadi tidak dapat menyala. Selanjutnya yaitu pada rangkaian seri, di mana saat lampu disusun secara seri, apabila salah satu saklarnya kita buka, maka semua lampu akan padam atau mati. Tidak ada yang hidup satupun. Sedangkan pada rangkaian paralel, apabila kita membuka salah satu saklar, maka lampu yang lain akan tetap hidup, sedangkan lampu yang terhubung dengan saklar tersebut akan mati. Hal ini dikarenakan pada rangkaian paralel, lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 berada di jalur yang berbeda. Jadi kalau jalur yang pertama itu dibuka, sehingga lampu pada jalur pertama akan mati, sedangkan lampu pada jalur yang lain akan tetap hidup karena masih dapat teraliri arus listrik. Nah, seperti halnya dengan listrik yang ada di rumah kalian. Biasanya pada rumah kita dipasang dengan rangkaian listrik secara paralel. Misalnya kita menghidupkan lampu ruang tamu, maka lampu yang hidup hanya lampu yang ada di ruang tamu, sedangkan lampu yang ada di kamar, di dapur akan tetap mati. Begitu juga kalau kita menyalakan lampu di kamar, yang hidup hanya lampu kamar, lampu lainnya akan tetap mati. Selanjutnya yaitu pengamatan pada kuat arus melalui ampermeter. Nah, dapat dilihat bahwa pada rangkaian seri, kuat arus 1 sama besarnya dengan kuat arus 2 maupun dengan kuat arus 3. Hal ini disebabkan karena pada rangkaian seri hanya terdapat satu jalur untuk dialiri arus listrik. Sebaliknya dengan rangkaian paralel, I1 tidak akan sama dengan I2 maupun I3, karena dapat dilihat bahwa I1 sama dengan hasil penjumlahan dari I2 dan I3.
Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada rangkaian paralel jalurnya bercabang sehingga kuat arusnya terpecah. Jadi kuat arus masuk sama dengan kuat arus dari penjumlahan cabang-cabangnya. Nah, hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Kirchhoff 1 bahwa I masuk sama dengan I keluar. Walaupun rangkaian paralel I1 tidak sama dengan I2 ataupun I3, tetapi I1 yaitu I masuk sama dengan I keluar, yaitu hasil penjumlahan dari I2 dan I3. Paham? Selanjutnya yaitu hambatan. Hambatan baik seri maupun paralel sesuai dengan hukum Ohm dihitung dengan rumus yang sama, yaitu VIR atau V sama dengan I kali R, sehingga R sama dengan V per I. Akan tetapi apabila hambatan dari masing-masing lampu diketahui, maka dapat dihitung yaitu menggunakan rumus pada rangkaian seri RS, yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3. Seumpamanya kalau di situ kan hambatan dari tiap-tiap lampu yaitu 10 ohm, sehingga hambatan totalnya yaitu 10 tambah 10 tambah 10, sehingga ada 30 ohm. Sedangkan pada rangkaian paralel hambatan totalnya yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Sehingga kalau tiap hambatan tiap lampunya 10 ohm, yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per 10 tambah 1 per 10 tambah 10 sama dengan 3 per 10, sehingga Rp sama dengan 10 per 3, yaitu sama dengan 3,33. Sehingga dapat dilihat bahwa hambatan pada rangkaian seri akan lebih besar daripada hambatan pada rangkaian paralel. Hal ini juga yang menyebabkan pemasangan lampu atau listrik pada rumah kita dipasang secara paralel karena dapat memperkecil hambatan. Jadi anak-anak semuanya, apakah kalian sudah paham dengan apa yang telah Ibu sampaikan? Nah, sebelumnya Ibu juga ingin meminta pendapat kalian nih. Bagaimana sih kesan dan pesan kalian setelah menggunakan simulasi PET untuk eksperimen pada hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan, atau Bu, jangan pakai itu dong, ganti yang lain? Bagaimana? Menyenangkan ya? Gak ada yang ngantuk kan? Baik, terima kasih kepada kalian semua yang telah aktif mendengarkan dan juga melakukan kegiatan secara kondusif. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas bisa dipimpin doanya. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.